Sobat WK, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk semua teman-teman yang berkecimpung di pendidikan, baik murid, siswa-siswi, dosen, apalagi guru-guru ya. Kami mengucapkan semuanya selamat Hari Pendidikan Nasional. Dan saat ini, karena Hari Pendidikan Nasional ini, kita kedatangan tamu dan akan menggali lebih dalam tentang makna pendidikan di era modern. Bersama dengan narasumber saya yang mumpuni, yang sudah berkecimpung banyak sekali di dunia pendidikan Indonesia ya. Dan kabarnya dia tuh pernah jadi kepala sekolah termuda. Nah, nanti kita cerita-cerita ya. Kita sapa dulu, terima kasih sudah hadir. Halo, Dr. Dirgantara, atau yang kita kalau ngobrol biasa manggilnya Mas Bom-Bom gitu ya Mas aja, ya. Halo. Apa kabar Mas? Sehat, Kak Jo. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Baik, Mas Bom-Bom. Siap. Sebagai seorang praktisi pendidikan, kita temanya hari itu adalah masa depan pendidikan Indonesia. Betul. Gitu ya Mas. Apalagi saat ini lagi ada perubahan nih. Maksudnya kan dari Menteri Pendidikan yang lama ke yang baru semua berubah, regulasi dan sebagainya berubah. Nah, menurut Mas Bom-Bom sendiri ya Mas ya, di Hari Pendidikan Nasional ini, momen reflektif menurut Mas Bom-Bom as a praktisi pendidikan, makna dari Hari Pendidikan Nasional bagi Indonesia saat ini itu apa sih? Silakan ceritain Mas. Terima kasih Kak Jo. Salam mengajar untuk negeri, teman-teman. Saya sebelumnya ucapkan nih selamat Hari Pendidikan Nasional yang pastinya tentunya menjadi sebuah momentum untuk kita di dalam dunia pendidikan. Momentum yang sangat penting karena sebenarnya bukan hanya perayaan sih ya, Kak Jo ya. Jadi bukan sebagai pengingat gitu kali ya Mas pengingat ya, dan merefleksi. Sebenarnya saya lebih kepada hal bagaimana sih kita merefleksikan, mengevaluasi dari pendidikan yang lampau, terus saat ini dan perbaikan untuk pendidikan di masa mendatang. Baik. Dan kalau kita lihat di sini reflektif dalam pendidikan Indonesia mengalami berbagai macam perkembangan sangat signifikan nih. Dari awal kita berdiri ya, terus dari masuki era tahun 50, terus kemudian itu sistem di awal ya. Terus kemudian tahun 89, terus sampai ke 2003 kemarin kita punya sistem sampai saat ini tahun 2025 tentunya perkembangan luar biasa dan kita sudah mengalami 11 kali pergantian kurikulum. Ini nanti sebentar lagi mau ke 12 nih. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kayaknya jangan cuma di Indonesia sendiri nih yang ngalamin ini. Memang kita cepat sih perkembangan gitu secara Mas, masif. banyak banget. Maaf ya saya potong. Boleh. Banyak ini saya menampung keluhan dari berbagai orang tua murid dan guru terutama ya. Sebagai tenaga pengajar langsung dan orang tua murid, sebagai orang yang orang tua yang membiayai anaknya gitu kan. Berubah nih Mas dari kurikulum Merdeka Belajar ke saat ini gitu kan. Mungkin kembali ke bukan rayon ya, apa ya Mas, kembali ke NEM lagi, terus ujian akhir juga akan diadakan lagi. Pro kontra sih ya sebenarnya. Betul. Nah menurut Mas sendiri gimana sih dengan perubahan yang jedik gitu kan, tiba-tiba langsung gitu kan. Selalu buat orang tua tuh kaget-kaget gitu loh Mas. Banyak yang masih senang, udahlah bayar rayon aja karena kan deket rumah. Tapi banyak juga yang menggembirakan bahwa nggak bisa, kita bersaing lewat nilai. Jadi menurut Mas gimana? Baik. Gimana mengatur dan menjembatani ini semua? Ini memang menarik gitu ya, Pak Jo ya. Kalau kita lihat lebih lanjut perbedaan antara kebijakan regulasi dari Mas Nadiem Makarim dengan Prof Mukti ini luar biasa nih, langsung terjadi sebuah gap yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena memang kita lihat dari visionernya, masing-masing menteri pasti punya visioner. Bahkan dulu misalnya banyak orang berasumsi ganti menteri ganti regulasi tentunya ganti kurikulum. Nah ini yang kita tepis ya. Pada dasarnya bukan itu, tetapi tergantung dari penjawantahan sebenarnya visi misi dari presiden. Jadi menteri itu menjawantahkan visi presiden apa sih? Nah secara core besar visi presiden maka dijawantahkan, terus kemudian diturunkan, akhirnya jadilah ini regulasi menteri dan semangat menterinya untuk melakukan perubahan-perubahan. Memang kita lihat kurikulum Merdeka kemarin dengan kurikulum mendalam saat ini, sekarang ini pakai kurikulum deep learning. Saya bukan deep learning Mbak, karena deep learning itu bukan kurikulum tapi pendekatan. Oh baik. Iya, jadi
deep learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran secara mendalam. Jadi pembelajaran secara mendalam agar tumbuh sikap berpikir kritis, analitis, dan juga dapat memecahkan masalah problem solver di lapangan. Dan yang pasti pembelajaran menyenangkan. Harapannya itu ya Mas. Harapannya itu. Cita-citanya itu ya. Betul banget, betul. Akhirnya di sini kurikulum merdeka yang main berbasis full, banyak kita orang tua keluhkan sebentar IT gitu kan. Sebenarnya memang kebetulan kita terjadi learning loss yang kita sebut learning loss karena apa? Saat itu kita pandemi COVID-19. Iya, itu kan panjang ya. Panjang berapa tahun ya? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Itu yang benar yang yang kita ditutup. Betul. Terus ya 5 tahun lah ya Mas ya. Betul. Untuk balik ke normal lagi ya. Baik. Nah ini tentunya pasti akan ada perubahan. Sekarang kita sudah normal. Makanya kenapa kok semangatnya sekarang Pak Menteri yang sekarang Prof. Abdul Muti semangatnya adalah mengembalikan seperti yang dulu bahasanya gitu. Oh baik. Jadi termasuk misalnya tadi disebut tentang sistem zonasi ya. Jadi memang kalau kita sampaikan ya sahabat WK, sistem zonasi ini setiap tahun tar lagi nih kita bulan depan udah mulai nih emak-emak udah bersiap, udah sekarang ya sudah. Saya udah ngerasain ini. udah lihat pendaftarannya. Ini anakku gimana ya? Sekarang namanya SPMB. Jadi istilahnya ya, istilahnya kalau dulu sebelumnya PPDB ya, sekarang namanya SPMB tahun 2025. Jadi di sini memang bukan lagi zonasi, tetapi terkait dengan apa namanya warga, memang tetap ada beberapa perubahan-perubahan dan akhirnya perubahan-perubahan sistem itu sebenarnya pada intinya menguntungkan orang tua sih. Itu yang diinginkan oleh Pak Menteri saat ini. Baik, Mas bisa nggak sih terangin dulu nih ya, Pak Menteri saat ini tuh kan banyak orang tuh yang menginterpretasikannya tuh beda-beda. Sebenarnya tuh maksudnya harapannya atau kepengennya tuh kayak gimana sih dengan yang regulasi saat ini? Karena jujur ini kan lagi udah mulai nih Mas nih pendaftaran nih, karena saya juga ngerasain nih gitu loh. Jadi Pak Menteri tuh maunya tuh kayak gimana sih? Kalau dulu kan udah jelas nih ya, by rayon, by alamat gitu kan. Jadi beranggapannya bahwa tujuannya adalah anak gak usah sekolah jauh-jauh dari rumah gitu loh. Kalau yang sekarang seperti apa? Nah, kalau sekarang ini Pak Menteri punya harapan memang yang di daerah tempat sekolah itu pemukim ya dia memiliki akses utama. Jadi memang pada dasarnya untuk perubahan sekarang ini sebenarnya belum ada perubahan. Kalau kita kembali ke Korea kan kurikulum ya. Kalau ke kurikulum nih sahabat WK ini kita belum ada perubahan kurikulum. Jadi namanya masih sama ya. Seperti yang sebelumnya gitu ya Mas. Seperti yang sebelumnya gitu ya. Pelan-pelan kali ya Mas ya. Iya. Cuman ini tapi memang sedang lagi digodok atau dikaji secara mendalam, sedang lagi dikaji secara mendalam, yaitu terkait tentang sistem pendidikan nasional. Jadi undang-undang Sisdiknas ini lagi ada lagi perubahan secara signifikansi dan memang secara holistik dan mendalam gitu ya. Baik, jadi kalau kita lihat memang sebenarnya belum ada perubahan nih Pak. Belum ada perubahan kurikulum kita, namanya masih regulasinya adalah kurikulum nasional. Di dalam kurikulum nasional mencakup implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi masih dipakai ya Mas masih ya? Dipakai, sampai sekarang itu masih dipakai. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar saat ini tapi pendekatannya diubah. Deep learning tadi? Iya betul. Akhirnya pendekatannya muncullah deep learning yang memang mengacu pada daya kritis siswa, terus berpikir kritis ya, terus yang pasti memang menghadirkan pembelajaran menyenangkan untuk siswa itu. Oke, baik. Jadi lebih tenang lagi ya, sobat WK di rumah yang mungkin anaknya saat ini juga lagi orang tuanya lagi bertarung atau berperang untuk sekolah anaknya ke tingkat lanjutan, ini ternyata belum banyak berubah sih sebenarnya. Jadi nggak yang setiap ganti menteri tiba-tiba juk-juk gitu enggak ya Mas ya. Ini masih toleran lah masih ya. Toleran. Gitu ya. Masih ada kajian-kajiannya gitu. Baik, Mas gini. Ya. Tadi kita udah bicara panjang lebar terkait tentang murid dan siswa gitu ya. Sekarang untuk guru, sebenarnya gimana sih Mas untuk guru ini? Kan banyak juga mereka yang kepengen tuh diangkat jadi guru tetap dan sebagainya, itu masih mungkin nggak sih Mas sebenarnya? Itu yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman NGO, teman-teman LSM, teman-teman organisasi keprofesian guru. Baik dari PGRI, P2G ataupun kami di BPK Teaching atau di Guru YouTuber gitu ya. Kita sekarang lagi bersinergi nih bagaimana
memang mendesak gitu ya, tanda kutip ya, mendesak pemerintah segera menjadikan atau mengangkat gitu ya, mengangkat teman-teman guru honorer ya, guru honorer ini menjadi guru tetap. Nah, guru tetapnya bisa ke P3K atau bisa ke KI gitu kan. Ini berbagai macam. Tapi masih ada kemungkinan lah intinya gitu ya, Mas. Sangat-sangat bisa. Masih ada peluang gitu ya, Mas. Sangat ada peluang. Makanya sekarang guru honorer kan sementara di stop dulu gitu kan. Itu tadinya untuk menuntaskan itu. Baik. Jadi bukan berarti berhenti tak gitu aja. Betul. Tapi ini sebenarnya sedang diusahakan dengan cara freeze dulu gitu ya, Mas. Dibekukan dulu sementara. Hold dulu gitu ya, Mas ya. Wah, kecuali swasta ya, swasta kan karena membiayai sendiri kan, ya akhirnya mereka bisa mengatur cash flow-nya juga kan secara mandiri gitu. Baik, gini Mas lagi, pemerintah saat ini kan lagi gencar melakukan transformasi pendidikan gitu ya Mas ya. Nah tadi Mas sudah jawabkan bahwa ini semuanya enggak tiba-tiba aja berubah gitu kan. Nah sekarang menurut Mas sendiri ya, dengan adanya menurut kabar nih, ujian nasional akan diberlakukan kembali. Menurut Mas itu gimana? Baik. Jadi ini banyak soalnya sekali banyak orang tua tuh resah, Mas. Resah dan anak saya gimana gitu. Resah dan gelisah. Kalau lagunya gitu ya. Kayaknya lagu zaman gitu. Memang pro dan kontra luar biasa. Sampai saat ini pun teman-teman di Pak Dirjen ataupun Pak Menteri beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu ya, diskus juga langsung dengan beliau. Memang sampai sekarang masih dalam kajian bahasanya kutip ya. Kenapa? Karena tidak mudah juga mengubah sebuah keputusan atau regulasi dari yang sudah ditetapkan berubah menjadi, pasti harus ada analisisnya, harus ada kajian-kajian lebih lanjutnya. Kalau menurut saya pribadi, apakah nanti ujian nasional dikembalikan itu seperti apa? Kalau saya pribadi ya menyarankan keputusan, kalau untuk yang lainnya saya sepakat diganti Merdeka Mengajar, dikritisi lagi, terus kemudian masalah ujian asesmennya itu diperbaiki. Tetapi kalau untuk ujian nasional saya masih sepakat sama yang lama untuk tidak diadakan sekarang. Kenapa? Tidak saat ini. Betul. Tidak saat ini. Kenapa? Karena pada dasarnya ujian nasional itu kalau kita berupaya ya, banyak akhirnya membuka untuk belum tentu itu bisa mengukur ukur nasional. Betul. Kenapa? Karena itu kan nggak mungkin beberapa hari, ya katakanlah 3 hari diukur 3 tahun setelah mereka belajar, 6 tahun sekarang mereka belajar, diukur hanya waktu 3 hari saja, lulus atau nggak lulusnya bisa contoh. Atau bahkan untuk mengukurnya juga akhirnya banyak kecurangan di dalamnya. Tambah demografi penduduk Indonesia, apalagi ya, kita suku demografi di daerah kan beda-beda. Apalagi daerah 3T ya. Mau ujian itu delivery soalnya ya Allah. Itu walaupun sekarang katakannya CBT nih. Ya. CBT. Mereka kalau di daerah Papua, kami bisa ada BPKT di sana ya. Di Papua itu daerah Puncak Jaya itu ya, Jaya itu mereka harus berapa puluh kilo itu ya, menuju ke lebih mahal ya Mas ya. Ke kabupaten untuk dapat akses untuk ujian tersebut. Itu yang menurut saya sih pribadi sebagai pemerintah ini, Prof Putih ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, perlu dikaji secara mendalam lagi dan bisa tetap dengan tidak ada ujian nasional, tetapi ada mungkin ujian asesmen sebagai pengganti ujian nasional, bukan untuk menentukan kelulusan misalnya contoh, hanya untuk pemetaan boleh silakan saja. Gitu baik, ya. Itu kayaknya lebih adil ya Mas, pemetaan. Betul, pemetaan gitu ya. Betul. Tapi juga akhirnya kan kita sekarang nih masih pemetaan ini masih ikutnya pakai data PISA ya, Program International Student Assessment yang dilakukan oleh OECD. Itu kan yang akhirnya membuat legitimasi bahwa pendidikan di Indonesia terendah di dunia gitu. 4 di belakang di dunia secara literasi dan numerasi gitu. Padahal setelah saya kan secara pengambilan sampel saya pelajari lebih lanjut bersama teman-teman. Kita kaji secara detail. Ternyata ya nggak fair juga pengambilan sampelnya, pengambilan untuk yang OECD lakukan ya di PISA ya. Itu kan sekitar 2 tahun lalu ya. Tahun lalu juga kita dibeberkan kita ada peningkatan sedikit gitu, tapi tetap masih belakang-belakang. Nah, hal ini mungkin untuk penyemangat boleh. Tetapi kalau untuk sebagai panduan untuk kita mengaminkan, terus kita selalu ada diksi gitu ya, bahwa pendidikan kita selalu rendah dibandingkan pendidikan negara lain, saya tidak sepakat itu. Karena pendidikan kita juga unggul. Iya, pendidikan kita hebat. Kenapa? Kita punya kearifan lokal jenis di masing-masing sekolah, di masing-masing provinsi yang akan bisa memunculkan potensi-potensi baru
ilmuwan-ilmuwan baru atau pakar-pakar baru yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah persebaran penduduk kita yang cukup tinggi itu. Oke, baik Mas. Tadi saya tuh udah mengambil intinya ya. Yes. Kita kan bicara tentang pendidikan di antara daerah kota dan pelosok gitu ya. Itu kan berarti ada kesenjangan. Tadi saya sempat sedikit wah ini dia nih. Jadi apa yang masih menjadi PR besar dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah kota dan juga daerah pelosok tadi? Salah satu PR besar kita pertama dalam hal aksesibilitas, dalam hal fasilitas yang membedakan kota dengan desa ini luar biasa. Terus kemudian yang paling tidak kalah penting adalah SDM gurunya. Kenapa? Guru-guru unggul, guru-guru terbaik di SMA terbaik di kabupaten kota wilayahnya disuruh mengabdi dalam pedalaman itu belum tentu mau. Iya, nggak mau mereka diminta kita ajak gitu karena namanya PNS, mohon maaf ya gajinya sama, paling ada sih tunjangan, tapi tunjangan nggak seberapa dibandingkan dia hidup di pedalaman yang luar biasa, akses dari luarnya sangat jauh. Ya, mungkin gitu. rewardnya kali ya Mas. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin ada satu reward khusus untuk guru daerah 3T gitu kan. Iya betul. Daerah terluar tingkat terdalam ini coba ada reward ketika contoh mengabdi yang menggiurkan gitu lah ya. Mengabdi berapa tahun bisa jadi kepala sekolah gitu misalnya contoh. Otomatis jadi kepala dinas misalnya contoh gitu. Agak ekstrim kan. Atau bahkan ada memang reward tanda kutip ya gaji ataupun kebutuhan khusus untuk keluarga sang guru yang mengabdi di sana. Karena ketika mengabdi dia sudah berkeluarga, keluarganya pasti akan ditinggal. Akan repot juga untuk ikut ke dalam. Nah, ini ada kesejahteraan khusus nih untuk sang guru atau keluarganya di sana. Benar. Gitu. Jadi semua tuh diperhatiin dari A sampai Z-nya gitu ya. Termasuk tuh guru-guru single mungkin dapat jodoh gitu kali ya. Nah, amin. Aku amin. Dicari jodoh. Cari jodoh ya. Cari jodoh maksudnya. Gitu, Mas. Bercanda loh ini Mas. Baik Mas, gini terkait di era AI. Yes. Kita ngobrol mau nggak mau nih sekarang ngebahas AI gitu. Betul loh Mas, sekali. Ya. Udah nggak bisa lepas dari itulah ya. Di era AI dan teknologi, gimana sih seharusnya sistem pendidikan Indonesia yang beradaptasi supaya relevan? Gimana Mas? Yang pertama yaitu sahabat WK dan ini masukan juga misalnya untuk teman-teman pemangku kebijakan ya. Ya kita harus ada regulasi pendidikan AI. Jadi regulasi AI artificial intelligence ini saat ini belum diatur secara detail ya, umumnya masih hanya skala umum karena berbasisnya teknologi, belum berranah khusus regulasi ada yang dalam bidang pendidikan. AI tidak bisa kita tinggalkan. Jadi banyak sekarang meme-meme gitu kan, bahwa guru akan tergantikan oleh artificial intelligence AI. Jadi guru pada dasarnya secara transformasi pedagogik tidak akan bisa digantikan oleh AI. Tetapi karena pendekatan human itu gitu ya Mas. Human ya. itu. Okay. Tetapi ada tapi ini Mbak. Guru yang beradaptasi yang memakai AI akan menggantikan guru yang tradisional. Itu. Jadi yang menggantikan juga guru yang memanfaatkan AI dan memang memakai AI sebagai percepatan ya untuk running goals yang dia inginkan untuk mendapatkan belajar yang baik. Nah, dia memakai tools ini. Kan tools AI ini kan dalam istilahnya instructional materials. Jadi memang dia adalah tools untuk digunakan oleh guru dapat mencapai percepatan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang ditanda kutip masuk ke dalamnya. Dan saat ini guru-guru hanya sampaikan kalau di SMA SMP pokoknya kalian jangan, karena kan yang dipikir bukan hanya ChatGPT, bukan hanya fitur-fitur AI yang lain. Kalau sekarang ini kalian buat guru nih misalnya SMP aja ataupun SD, buatlah PowerPoint terkait dengan materi X 30 detik, jadi dia pakai Gamma Apps gitu kan. Iya betul. Terus dia buatlah esai terkait tentang lingkungan sekitar atau lingkungan alam misalnya contoh. Pakai Perplexity 5 menit. Terus digabungkan ke ChatGPT Zero di parafrase, akhirnya pakai bahasanya dia tinggal masuk-masukin dikit. Jadilah. Okay. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam dunia AI saat ini ya. Kebetulan saya juga punya platform digital yang memang fokus pendidikan AI. Ada. Jadi kami sedang mengembangkan memang kita platform pendidikan ya, tapi berbasis AI. Nah, ini kita cukup
tapi nggak boleh promosi ini ya. Boleh Mas. Oh, boleh ya, Boleh dong. Kalau di YouTube ada namanya platform untuk ini untuk film ya, bukan untuk pendidikan ya. Untuk film itu YouSky namanya. Yuska. Jadi YouSky. Oke, nanti kita cek ya Mas ya. Yes, bulan depan akan launching besar-besaran. Wah, Jadi selamat. seperti Semoga YouTube. lancar. Amin. Jadi dia itu YouTube-nya AI. Baik yang nonton ataupun yang menyetorkan konten AI-nya. Karena kan gini, dia buat AI, dia bingung. Ini mau taruh di mana ya supaya orang lihat. Oh, baik. Channel YouTube-nya sedikit yang untuk yang- monetize lama kalau belum belum diverifikasi Masuk Meta kuota kan. gitu ya. Nah, kalau ini jadi YouSky ini kita baik yang nonton apapun yang menyetorkan, apalagi yang menyetorkan ya, konten dia dapat Reward gitu ya. Oke. Memang berupanya koin ya. Bisa coba nih Sobat PK ya, Yes. siapa tahu bisa menambah cuan di rumah. Wah, ya pasti ya. Nanti kan bulan depan ini. Nanti boleh ngobrol lah minggu depan untuk tentang ini Tentang ya ya, Mas. boleh Oke. boleh banget. Oke. Yes. Baik Mas. Tadi masih terkait AI ya Mas. Saat ini banyak guru, dosen itu yang bukan mengharamkan tapi kayaknya kurang bisa menerima kalau mahasiswi atau mahasiswa dan muridnya tuh ngerjain tugas pakai AI. Padahal banyak juga ya artikel-artikel yang bilang kita nggak bisa lepas dari AI karena nanti sama aja ibaratnya kayak dulu Google zaman dulu gitu ya. Kalau orang nggak terbiasa dengan Google atau dengan semua pencarian di by komputer gitu ya, itu dibilang kok kamu nggak bisa nyari data di Google gitu loh, kayak gitu loh Mas. Nah, sama aja kan sekarang AI itu kan bisa. Nah terus gimana dengan maaf ya Mas pengajar-pengajar yang seperti ini, adakah mungkin dikasih mungkin seminar atau apa bahwa AI itu tidak menakutkan gitu loh, tidak membuat Anda harus ya sebenarnya kan bisa diarahin ya kayak gitu, gimana sih Mas? Karena banyak banget loh Mas. Betul. Dan Masuk di sampai kampus sekarang termasuk kampus saya juga. Gitu ya. Jadi karena memang bukannya kita membedakan antar waktu senior junior. Banyak juga kok teman-teman yang senior memang yang masih sangat melek digital, yang memanfaatkan AI dalam proses perkuliahan ataupun dalam proses menyelesaikan tugas gitu ya. Nah, bagaimana sih untuk penatasinya? Memang kita perlu ada penyajian secara masif gitu kan. Ya, saya sampaikan gini, guru-guru atau dosen yang tidak beradaptasi, saya sampaikan ya, tidak beradaptasi dengan AI, maka dia akan tergantikan juga. Nah, mungkin mereka saat ini belum merasa tergantikan nih. Karena apa? Mereka masih merasa ya yang ada saat ini, yang ilmu gue zaman dulu bahasanya ya, ilmu aku zaman dulu kuliah nih masih relevan saat ini karena kan itu aja yang dibahas. Iya, Bisa betul. bicara tentang ilmu. Tetapi perkembangan di luar bagaimana? Apalagi tempat jurusannya di kampusnya. Apakah Jo nih yang memang seharusnya masif banget ya bicara tentang komunikasi multimedia gitu kan, itu seharusnya luar biasa, percepatannya masif gitu ya. Jadi salah satunya memang mereka harus ditabrakkan, atau bahkan dengan di tsunami digital saat ini, tsunami AI saat ini gitu ya, mereka harus bukan hanya diberikan arahan tapi ada regulasi khusus Mbak. Iya. Nah inilah tata aturan kan gini, kita paham karena kita melaksanakan karena ketika ada aturan, karena belum ada aturannya untuk memakai, untuk suruh belajar AI dalam dunia pendidikan, maka akhirnya mereka santai-santai aja gitu ya. Nah hal-hal ini mungkin menjadi sebuah dan ini sudah jadi kajiannya sih Mbak, bagaimana nanti pemerintah saat ini kecanggihan atau bagaimana AI artificial intelligence ini bukan hanya sebatas tools gitu ya, tetapi menjadi sebuah jadi teman gitu ya Mas, harusnya ya. menjadi teman untuk menyelesaikan masalah gitu. Betul. Jadi dengan tagline-nya mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Oh, itu mama kalau lagi lagi akhir bulan. Iya. Menggadai. Tapi sebenarnya gini Mas, Maaf ya, Menggadai. Mas sebagai tenaga pengajar juga nih ya, dengan AI yang marak sekali saat ini, kira-kira kalau Mas Bom sendiri setuju nggak sih kalau misalnya kita mahasiswi atau pelajar-pelajar itu boleh pakai AI untuk ngerjain tugas? Malah saya mengajarkan Mbak. Wih, luar biasa. Jadi saya punya kurikulum, saya kembangkan di kurikulum yang ada. Kebetulan mata kuliah sekarang yang saya ajar ini ada di S1 ya, di UMJ itu salah satunya mata kuliahnya pengembangan desain media. Pengembangan desain media, terus ada pengembangan multimedia di S2 pendidikan dasar, terus ada pengembangan media itu pasti tentunya
kalau mereka tidak memanfaatkan AI dalam membuat sebuah karya ya, ataupun dalam membuat sebuah menyelesaikan tulisan, mereka akan kerepotan. Jadi saya ajarkan tuh secara detail. Ini bahkan bagaimana cara prafase yang baik dan benar, sehingga tetap ada asumsi atau paradigma kita tetap ya di dalam itu, tetapi dia sebagai tadi Kak Jo sampaikan sebagai teman ya, sebagai teman belajar gitu. Jadi bukan kita menghindar, momok, tetapi malah justru kita pelajari. Dan di silabus saya, kalau di perkuliahan ya, silabus saya semuanya pasti saya pakai metodenya namanya connectivism gitu ya. Jadi dalam konektivitas ini berselancar dalam dunia maya menggunakan AI untuk melakukan menghasilkan karya-karya baru, novelty. Jadi ada novelty, kebaruan-kebaruan dari tools yang ada itu. Oke, baik. Boleh saran gak sih Mas buat sebaiknya nih Mas nih, kan banyak nih ya, jujur adik ipar saya itu juga guru, dia itu juga ketakutan gitu kan. Jadi boleh gak sih kalau mereka semua terutama yang di daerah-daerah diajarin atau ada seminar lah untuk khusus untuk AI, untuk pengetahuan AI mereka lah. Jadi mungkin mereka juga akhirnya menjembatani antara kemauan pemerintah dengan anak murid supaya tadi berteman dengan AI tapi dengan baik dan benar gitu ya Mas ya. Iya benar, ini saya sangat sepakat. Sebenarnya tahun 2021 sampai 2024 Kementerian Kominfo, sekarang Kemendikti ya, Kemendikti, sebelum itu Kominfo, ada sebuah program Mbak, namanya program literasi digital. Oh baik. Ya tahun 2021 tanda kutip ya, walaupun akhirnya ada yang di pesantren menterinya gitu ya. Itu tanda kutip aja. Tapi dapat dikata di sini ada yang kita positifnya, ada literasi digital itu bagaimana mengajarkan 4 kompetensi kepada masyarakat umum. Waktu itu peserta jutaan, hampir puluhan juta. Kemudian saya online, karena waktu itu 2021 kan COVID ya. Kemudian saya sebagai koordinator utama PIU, Project Implementation Unit, yang ditunjuk oleh Kominfo ya untuk penanggung jawab di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia secara online. Itu terdelivery itu 4 kompetensi itu apa? 4 kompetensi itu digital skill, digital ethic, digital culture, digital safety. Jadi mereka ethic, culture, safety. Jadi mereka diajarkan bagaimana supaya nggak kena hoax, pakai yang Nah itu kan penting scam ya, Mas, ya. Iya betul. Nah hal-hal seperti itu, dan bahkan bagaimana memakai keahlian digitalnya, digital skill itu memakai perangkat digital ya kan, perangkat ataupun tools seperti AI gitu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pembelajaran, pendidikan ataupun dalam hal berdagang dan berniaga segala macamnya. Jadi bisa diimplementasikan untuk kehidupan pribadi gitu ya. Mungkin itu bisa gitu kalau ya. itu bisa dilaksanakan lagi gitu ya. Tapi dengan program di bawah Kemendikbud misalnya ya, di bawah Prof Mukti ada program untuk mengajarkan guru-guru menggunakan tools AI. Kalau dulu tapi ada programnya ya Mas ya? Ada. Tapi tadi karena ini programnya kan mandiri ya. Mandiri itu ada dulu namanya PMM. Platform Merdeka Mengajar, ini sekarang udah ditutup. Diganti dengan platform GTK, Guru Tenaga Pendidik ya. Nah, memang PMM ini dia ngasih sertifikat secara pelatihan secara mandiri. Jadi kalau dia udah belajar sesuatu di situ, maka bisa contoh mempelajari tentang Canva, bisa contoh ya. Canva untuk pembelajaran. Dia dapat tuh sertifikat. Tapi belajar mandiri di situ. Nah, masalahnya yang punya kesadaran untuk belajar mandiri itu guru-guru kita masih sangat rendah. Itu yang menjadi mungkin berarti mesti harus sosialisasi terus-terusan dong ya Mas ya. Ya semoga dengan media ini bisa untuk sosialisasi juga terkait perkembangan teknologi untuk program mengajar gitu ya Mas ya. Betul Mbak. Pertanyaan terakhir Mas, kayak cukup penting buat kita semua. Dan gini Mas, pesan dan harapan dari Mas Bom untuk generasi muda terkait Hari Pendidikan Nasional ini, silakan Mas. Baik, Hari Pendidikan Nasional bukan hanya kita memperingatinya sebagai rutinitas tahunan, tetapi di balik itu ada entitas yang begitu mendalam, yaitu bagaimana kita sebagai insan masyarakat Indonesia pada utuhnya sama-sama berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satunya apa? Dengan
mengutamakan SDM unggul. Kita terus belajar, kita gali dengan potensi yang ada, dengan tools-tools yang ada, tools AI, artificial intelligence pada para guru serta masyarakat pada umumnya. Kita dapat gunakan untuk melakukan percepatan target tujuan pendidikan kita. Dan di depan kita menghadapi bonus demografi Indonesia. Di tengah pro kontra dan hiruk pikuknya dunia pendidikan saat ini, itu akan terjadi secara masif, secara cepat ketika kita dapat memanfaatkan artificial intelligence. Untuk itu, mari kita open-minded, kita buat desain, kita rancang desainnya, kemudian kita develop, terus kita implementasikan, dan jangan lupa segala sesuatu yang kita lakukan kita evaluasi. Maka insya Allah pendidikan kita akan tumbuh maju berkembang. Karena apa? Satu langkah kita, mari bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Yeay, baik, terima kasih Mas Dirgantara Sama-sama, untuk Angel. kedatangannya di sini. Yes. Dan Sobat PK, kita tadi bisa menyimaknya tentang Hari Pendidikan Nasional, banyak banget manfaat-manfaatnya. Tadi terutama kita bicara tadi tentang AI dan regulasi pendidikan yang terbaru ini, jadi jangan takut bahwa ternyata itu belum berubah sama sekali pada saat ini. Dan tadi yang khawatir tentang UN, jangan khawatir, belum tentu akan diadakan pada tahun ini, gitu ya Mas ya. Yes. Baik Sobat PK, kembali lagi nanti dengan tema-tema yang berikutnya. Saya dengan Juanita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan